Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini tanggal 8 Desember tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, sebab Tuhan telah menyertai dan memberkati kami dalam kehidupan kami, dan kami dapat menerima kesempatan baru yang Tuhan beri untuk mengisi hari kami di sepanjang hari ini. Kami memohon Tuhan akan menolong kami dengan firman-Mu, sebab firman-Mu lah yang dapat menuntun langkah-langkah kami. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dua ayat firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, dan kitab Matius pasal yang ke-13 ayat 31. Firman Tuhan bagi kita. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Kemudian yang kedua, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Demikianlah dua bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah raihlah hal baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua tahu ketika ada rasa bersalah dapat menghancurkan hidup manusia. Nah, mengapakah rasa bersalah dapat menghancurkan kehidupan kita manusia? Jawabannya adalah karena perasaan bersalah tersebut berkaitan erat dengan penyesalan atas segala sesuatu yang tidak bisa kita cegah ataupun yang tidak bisa kita ubah di masa lalu. Itulah sebabnya rasa bersalah seringkali mengintimidasi hati nurani seseorang hingga menghalangi seseorang untuk melihat kebaikan di dalam dirinya sendiri maupun peluang untuk memulai hidup yang baru. Ketika perasaan bersalah mendominasi kehidupan seseorang, maka yang terjadi adalah dia akan diliputi dengan rasa bersalah, entah yang muncul dari dirinya sendiri ataupun yang ditimbulkan oleh pihak lain. Mampu memotivasinya untuk melakukan aksi yang nekat, bisa merugikan diri sendiri, termasuk bahkan juga menghilangkan nyawanya sendiri. Karena itu, pengampunan merupakan sesuatu yang sangat penting dan diperlukan sebagai obat penawar yang dibutuhkan oleh setiap jiwa untuk pulih dari citra dirinya yang rusak, termasuk akibat dosa dan kesalahannya sendiri, sehingga ia akan memiliki pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel yang pada waktu itu sedang mengalami kesengsaraan yang mendalam dalam kehidupan mereka, ketika mereka menjadi tahanan atau tawanan di negeri orang dan kehilangan segala harta benda mereka. Mereka juga terus mengingat-ingat kejayaan mereka di masa yang telah lalu. Ingatan akan peristiwa saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika mereka menang melawan bangsa-bangsa yang menjajah mereka, dan keberhasilan mereka menaklukkan tanah Kanaan. Semua kenangan itu mereka
bayangkan, dan kenangan itu begitu membayang-bayangi mereka ketika ada dalam pengasingan. Sesungguhnya Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru atas bangsa ini, tetapi mereka menjadi tidak mampu menyadari hal yang baik karena mereka terjebak dalam hal-hal yang lama. Sedikit dan sekecil apapun bayang-bayang masa lalu yang menguasai pikiran, bahkan perasaan kita, belajar dari bangsa Israel itu bisa menjadi batu sandungan yang membuat kita tidak melihat harapan baru yang Tuhan hendak kerjakan di dalam kehidupan kita. Seperti ungkapan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya bahwa biji sesawi yang kecil sekalipun dapat menjadi pohon sawi yang besar jika bertumbuh di tanah yang baik. Perumpamaan tentang biji sesawi mengilustrasikan kedatangan kerajaan Allah yang tak terduga dalam kehidupan manusia. Kedatangan kerajaan Allah memiliki permulaan yang sederhana, tetapi potensi pertumbuhannya sangat besar. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya di dunia ini, Dia hanya memiliki 12 murid, tetapi pengajaran dan pekerjaannya menyebar dengan cepat, menjangkau banyak orang dan mengubah kehidupan manusia. Sehingga penting bagi kita untuk menyadari bahwa hal-hal kecil yang membebani kita pun dapat menjadi pengaruh dan penghambat yang besar untuk kemajuan diri kita. Sebaliknya, hal-hal yang kecil yang baik dapat menjadi pengaruh yang luar biasa bagi kemajuan kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, maukah kita sembuh dari rasa bersalah dan kembali menikmati hari-hari dengan damai sejahtera yang Tuhan mau karuniakan kepada kita? Tuhan Yesus bersedia mengampuni dan memulihkan setiap umat-Nya yang datang kepadanya dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus bersedia menerima umat-Nya apa adanya yang mau menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya bagi kita adalah, maukah kita dipulihkan, disembuhkan oleh Allah? Percayalah bahwa masa depan sungguh ada di dalam Tuhan, dan masih ada banyak hal baru dan hal-hal yang baik ada di sekitar kita. Melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, maka raihlah hal baru, pola pikir sederhana yang baru, dan rubahlah fokus kita akan kasih karunia dan pengampunannya. Sebab kita hidup di tengah-tengah dunia ini hanya karena kasih karunia dan pengampunan Allah. Karena itu arahkanlah hati dan fokus kita kepada kasih karunia dan pengampunan Allah yang sempurna. Sehingga dengan rengkuhan kasih Tuhan, kita akan dikuatkan, kita akan ditopang untuk dapat meraih hal-hal baru yang mendorong kita untuk menemukan visi dan misi Allah yang baru dengan semangat yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita untuk meraih hal baru dalam kasih karunia dan berkat Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini. Kami sadar ada begitu banyak hal yang bisa melemahkan kami ketika kami mengingat hal-hal yang dulu yang mungkin membawa luka di hati kami. Tetapi kami bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini, bahwa Engkau Allah Sang Juru Selamat yang penuh kasih, yang dapat merengkuh kami dengan kasih-Mu, yang dapat mengampuni, memulihkan, dan menyembuhkan kami. Sehingga di dalam Engkau kami memiliki pengharapan baru untuk meraih hal-hal baru bagi tugas dan pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami ya Allah untuk berfokus pada kasih karunia dan kemurahan Allah, sehingga kami dapat membagikan kasih karunia dan kemurahan Allah
dalam seluruh kehidupan kami hari demi hari. Pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam segala gumul juangnya. Biarlah Tuhan akan menolong, menguatkan, dan menopang mereka. Yang sakit akan menerima kesembuhan, yang berbeban berat akan menerima kelegaan, yang bergumul untuk persoalan-persoalan akan mendapat jalan keluar, sehingga mereka akan mengalami damai sejahtera Allah di dalam kehidupan mereka. Akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam naungan kasih dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berkarya buat hari ini. Selamat meraih janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.